Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Prediksi line up Timnas Indonesia jika diperkuat Tom Haye pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak auto kalah. Tantangan super berat bagi Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho untuk bersaing dengan pemain keturunan di Timnas Indonesia akankah terbuang dari skuad Timnas Garuda? Efek kejelian dan ketegasan Shin Tae-yong, harga pemain Timnas Indonesia meroket tajam. Media Malaysia harap Timnas Indonesia dan Malaysia bikin kejutan dan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin di Piala Asia 2023. Rafael Struijk terkenal sejak gabung Timnas Indonesia. Kalau pensiun saya mau jadi selebgram. Prediksi line up Timnas Indonesia jika diperkuat Tom Haye pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak auto kalah. Baru-baru ini saat diwawancara ESPN, Tom Haye ditanya peluangnya memperkuat Timnas Indonesia. Gelandang SC Heerenveen berusia 28 tahun itu secara tegas mengatakan kesempatannya membela Timnas Indonesia sangat terbuka. Apakah ini pertanda PSSI sudah melakukan pendekatan kepada ex-gelandang Timnas Belanda U17 tersebut? Tanda-tanda Tom Haye segera memperkuat Timnas Indonesia sejatinya sudah terlihat. Ia diketahui mengikuti akun Instagram Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Pengamat sepak bola yang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Roni Pangemanan, bahkan mengatakan pada awal tahun depan kemungkinan besar proses naturalisasi Tom Haye dan Emil Audero dijalankan. Jika berjalan sesuai rencananya, keduanya berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di matchday kelima dan keenam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu tepatnya saat Timnas Indonesia menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina (11 Juni 2024). Berikut prediksi line up Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Tom Haye 3-4-1-2 Emil Audero, Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Shaine Patinama, Jay Idzas, Ivar Jenner, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Ramadhan Sananta. Ngeri banget formasinya, silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Tantangan super berat bagi Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho untuk bersaing dengan pemain keturunan di Timnas Indonesia akankah terbuang dari skuad Timnas Garuda? Beberapa pemain lokal tentu saja harus berjuang ekstra keras demi bisa mendapatkan tempat di tim utama. 3 pemain Timnas Indonesia yakni Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho kini menjadi sorotan. Rizky Ridho harus menunjukkan bahwa ia layak menjadi starter di Timnas Indonesia setelah kedatangan Justin Hubner. Sebelumnya, bek Persija Jakarta itu sering bermain sejak menit pertama untuk menjaga pertahanan Timnas Indonesia bersama Elkan Bagot dan Jordi Amat. Justin Hubner bukan satu-satunya pesaing bagi Rizky Ridho. Masih ada 2 lagi yang berstatus pemain keturunan yakni Nathan Chu dan Jay Idzas. Selanjutnya ada Asnawi Mangkualam yang harus bersaing dengan Sandy Walsh. Posisi Asnawi Mangkualam di bek sayap kanan Timnas Indonesia sempat digantikan oleh Sandy Walsh.
Hal yang sama juga dirasakan Pratama Arhan yang menempati posisi bek kiri timnas Indonesia. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Pratama Arhan kerap menjadi pemain cadangan. Posisinya digantikan oleh Saina Patinama. Mereka harus terus meningkatkan kualitas permainan kalau mau bertahan di skuad timnas Indonesia. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Efek kejelian dan ketegasan Shin Tae-yong, harga pemain timnas Indonesia meroket tajam. Agen pemain berpengalaman, Muli Munial, menjelaskan bahwa pemain timnas Indonesia saat ini dihargai cukup tinggi. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memiliki standar sendiri untuk memilih pemain skuad Garuda. Dia hanya mengandalkan pemain terbaik yang ada di Liga 1 dan beberapa pemain yang berkarir di luar negeri dalam kurung abroad. Tujuannya tentu untuk membangun tim terkuat yang sesuai dengan keinginannya. Menariknya, seleksi yang ketat tersebut membuat pemain yang berada di timnas memiliki harga tinggi. Dilansir dari situs penyedia data Transfermarkt, saat ini ada Mark Klok, Rizky Ridho, dan Rachmat Irianto yang jadi pemain termahal menurut harga pasaran di Liga 1. Namun Sandy Walsh yang membela KV Mechelen masih jadi pemain termahal dalam skuad Garuda saat ini. Pemain yang sudah ada di Shin Tae-yong dalam kurung timnas Indonesia sudah mahal semua, kata Muli Munial. Perubahan positif selalu menyertai sejak dilatih Coach Shin. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Media Malaysia harap timnas Indonesia dan Malaysia bikin kejutan dan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin di Piala Asia 2023. Media Malaysia Makan Bola harap timnas Indonesia dan Malaysia bikin kejutan di Piala Asia 2023. Media negeri jiran ini menyebut tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, sehingga kedua tim Asia Tenggara tersebut bisa saja dapat mengejutkan lawannya masing-masing di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama tergabung di grup berat di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024. Jika timnas Indonesia segrup bersama Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D, Malaysia di grup E bersama Korea Selatan, Bahrain, dan Yordania. Hal itu setelah pakar sepak bola asal Belanda dan Jagger memprediksi Malaysia dan Indonesia akan mengakhiri kompetisi Piala Asia 2023 di posisi terbawah grup masing-masing. Sedangkan Jepang dan Irak yang satu grup dengan timnas Indonesia akan melaju ke fase gugur. Kendati demikian, Makan Bola justru berharap timnas Indonesia dan Malaysia membuat kejutan di Piala Asia 2023. Sebab tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, sehingga kedua tim ASEAN itu bisa saja mengejutkan lawannya masing-masing di Piala Asia 2023. Semoga bisa mengejutkan ya guys. Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Rafael Struijk terkenal sejak gabung timnas Indonesia. Kalau pensiun saya mau jadi selebgram. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, mengakui sudah memikirkan masa depan usai pensiun dari sepak bola. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu mengakui ingin menjadi selebgram. Rafael Struijk menjadi salah satu pemain timnas Indonesia dengan jumlah pengikut terbanyak di Instagram. Saat ini ia memiliki 1,2 juta pengikut di jejaring sosial tersebut.
Bahkan Rafael Struijk memasang konten eksklusif dengan harga 0,05 euro per bulan. Orang-orang yang telah membayar pun bisa melihat kehidupan sehari-harinya. Saat ini saya memiliki banyak pengikut dan itu akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang. Saya bahkan berpikir saya bisa menjadi influencer setelah karier sepak bola saya selesai, kata Rafael. Semoga tetap jaga kualitas permainan ya Bang Struijk. Pantaskah Bang Struijk jadi selebgram guys? Silakan kasih komentar di kolom bawah.